Dengar hal itu, si Oki makin kesel dong. Ditembaklah dadanya si Suresh dengan jarak pendek di dalam mobil tersebut. Dia langsung ambil kunci Inggris itu, dia langsung hantamin ke kepalanya Gina beberapa kali. Halo semuanya, selamat datang di segmen Ruang Investigasi. Kali ini aku mau membahas serial killer yang berasal dari Indonesia. Tapi, dia nggak ngelakuin kejahatannya di Indonesia. Dia ngelakuin kejahatannya di Los Angeles, Amerika Serikat. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung aja ke ceritanya. Kasus ini terkuak awalnya karena ada seorang laki-laki, kita sebut aja si Joe. Nah, si Joe ini lagi happy banget karena dia baru aja ditelepon sama pengelola gudang U-Haul Self Storage di Pattenia Street, Northridge, LA, California, bahwa dirinya telah memenangkan sebuah pelelangan. Jadi, dia menang lelang dan mendapatkan satu unit gudang yang udah lama ditinggalin sama pemilik lamanya. Karena dia nggak sabar, dia pengen banget ngecek ke gudang itu, dan dia langsung pergi ke unit gudang tersebut pada tanggal 10 Agustus 1994. Sesampainya di unit gudang itu, dia langsung buka kan rolling door-nya. Pas dia buka, langsung semriwing bau busuk yang menyengat. Karena penasaran, dia masuk ke unit gudang itu dan cari kayak ini baunya asalnya dari mana. Sampai di pojokan gudang, dia nemuin ada satu box yang cukup besar dan dia nyium, oh baunya tuh dari sini, sumbernya tuh dari ini. Dideketin lah sama si Joe ini dan dibuka boxnya, ternyata di situ ada bungkusan plastik yang dililit sama lakban hitam. Di situ dia bener-bener nyium bau busuk yang sampai puyeng kali ya. Terus dia buka bungkusannya dan dia kaget banget, ternyata itu isinya potongan mayat manusia. Karena dia kaget, dia panik, dia langsung lari. Si Joe langsung lari ke kantor pengelola self-storage tersebut. Dia langsung telepon polisi setempat dan gak lama dari situ, LAPD atau Los Angeles Police Department dan tim forensiknya datang ke unit gudangnya si Joe ini. Sesampainya LAPD sama tim forensik di gudangnya si Joe, mereka langsung melakukan penyelidikan kan. Polisi menemukan ada 2 box lagi dengan ukuran yang sama persis di dalam gudang tersebut. Setelah dibuka, isinya juga sama. Isinya ada bungkusan plastik yang udah dililit sama lakban warna hitam dan berisikan mayat manusia. Jadi total di dalam gudang tersebut ada 3 box yang berisikan 3 mayat. Polisi menduga ketiga mayat tersebut merupakan hasil dari pembunuhan karena kondisi dari mayat tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Awalnya tim LAPD atau Los Angeles Police Department ini kesulitan mencari jejak atau mencari identitas dari ketiga mayat tersebut. Tapi pengelola gudang tersebut masih nyimpen 2 lembar cek yang digunakan untuk melakukan pembayaran sewa gudang tersebut oleh pemilik lamanya. Kedua cek tersebut diterbitin sama bank yang ada di Indonesia, yaitu Bank Bumidaya atas nama Sekartini yang memiliki alamat di Jakarta, Indonesia. Satu unit gudang yang berisikan mayat ini ternyata udah pernah disewa 2 kali. Yang pertama disewa pada tanggal 13 sampai tanggal 31 Desember 1991 atas nama Triharto Darmawan. Dan yang kedua disewa pada tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 12 April tahun 1992 atas nama Samir Tawakal. Polisi mendapatkan laporan bahwa sebelumnya si Triharto Darmawan itu dilaporkan hilang. Tim kepolisian LAPD juga mengetahui bahwa Triharto Darmawan atau yang biasa dipanggil Eri ini juga punya kakak laki-laki yang bernama Harnoko Dewantoro atau alias Oki yang juga tinggal di Los Angeles. 1 bulan kemudian, tim forensik dari LAPD sudah menemukan ketiga identitas dari 3 mayat yang ditemukan dalam box tersebut. Mayat yang pertama adalah Suresh Gobinbir Chandi yang berusia 40 tahun yang merupakan warga LA yang berasal dari India. Mayat yang kedua merupakan Gina Sultan Aswar yang berusia 30 tahun dan mayat yang ketiga adalah Triharto Darmawan atau Eri yang masih berusia 26 tahun. Nah, korban terakhir ini kan namanya juga tertera kan atas nama penyewa gudang tersebut. Nah, dari situ LAPD langsung ingin mencari keberadaan si Oki atau kakaknya si Eri. Karena setelah bukti-bukti ditemukan, si Oki dan Harnoko Dewantoro ini tiba-tiba hilang. Kalian pasti bertanya-tanya kan siapa sih si Oki ini? Oki atau nama aslinya Harnoko Dewantoro merupakan laki-laki yang lahir pada tanggal 3 November 1964 di Jakarta. Oki ini merupakan anak dari pasangan Hendarno Hendarmin yang merupakan penjabat bank di Indonesia dan Sekartini Handijaya yang bekerja di Bank Bumidaya. Oki ini berasal dari keluarga yang broken home karena pas dia kecil mama papanya udah lama bercerai. Entah karena faktor perceraian mama papanya atau karena dia emang
lahir di keluarga yang berada, si Oki ini punya sifat yang buruk guys. Oki ini gampang marah, Oki ini bisa aja ngelempar barang-barang yang ada di sekitar dia kalau keinginannya itu nggak diturutin. Pokoknya Oki ini sangat temperamen dan kasar ya pribadinya. Hal ini juga membuat ibunya ngerasa menyesal. Ibunya tuh nyesel kenapa nggak dari dulu, kenapa nggak dari kecil ibunya bawa si Oki ini ke dokter psikiater. Tapi sampai sekarang si Oki nggak pernah mendapatkan pertolongan dari tim profesional. Pas dia udah mulai dewasa, sekitar akhir tahun 1980, Oki pengen mengubah nasibnya dan pengen sekolah di luar negeri, lebih tepatnya di Amerika Utara. Oki awalnya tinggal dan bersekolah di Kansas, lalu selanjutnya dia pindah ke Pennsylvania. Setelah tinggal di Pennsylvania, Oki akhirnya memilih untuk menetap di LA. Nah, di LA itu Oki juga berpindah-pindah tempat. Pas di Amerika ini, si Oki juga ketemu sama seorang perempuan yang bernama Rulianti. Rulianti atau yang biasa dipanggil Ipung ini juga seorang yang berkewarganegaraan Indonesia atau yang berasal dari Indonesia dan tinggal di Amerika. Entah karena kesamaan latar belakang atau emang sefrekuensi, akhirnya mereka nyambung dan mereka menjalin kisah-kisah asmara atau mereka pacaran. Saking bucinnya, si Rulianti atau Ipung ini memilih untuk tinggal bersama Oki di daerah Los Angeles pada tahun 1987. Selama pacaran sama Oki, Ipung ini sering banget mendapatkan perlakuan kasar dari Oki. Hal ini juga divalidasi atau dikonfirmasi sama ibunya si Ipung yang bernama Ibu Liz. Selain itu, ibunya Ipung, Ibu Liz, juga pernah mengirimkan uang sebesar 500.000 US dollar atau 921 juta kurang lebih pada tahun itu untuk keperluannya Oki. Tapi uang itu tuh nggak tahu pertanggungjawabannya, nggak tahu juga buat apa uangnya. Dan pada tahun 1991, entah karena udah nggak cocok atau si Ipung ini capek kali ya dipukulin, dikasarin mulu sama si Oki, akhirnya mereka pun putus. Dan pada Oktober tahun 1992, Oki ini menikahi wanita lain yang bernama Anggia Hasti Benjamin. Meskipun dia udah nikah sama wanita yang berbeda, sikap kasarnya Oki ini nggak berubah. Si Anggia atau istrinya Oki ini masih sering mendapatkan perlakuan kasar hingga seringkali orang-orang lihat badannya si Anggia ini ada luka lebam atau memar. Kita mundur lagi di tahun 1990, pas si Oki masih pacaran sama si Ipung. Jadi Oki ini pengen buka usaha laundry. Dikasihlah modal sama si Ipung sebesar 110.000 US dollar. Dibikinlah sama si Oki ini usaha laundry kan di kawasan Woodland Hill. Lalu pada Maret tahun 1991, Oki pengen ngejual usaha laundrynya ke seorang warga LA yang berasal dari India, yaitu Suresh Mirchandi sebesar 100.000 US dollar. Si Suresh ini langsung ngebayar di muka 20.000 US dollar dan sisanya nanti dicicil selama 5 tahun dengan bunga 10% setiap tahunnya. Tapi udah 5 bulan nih berjalan setelah bisnisnya dibeli sama si Suresh nih kagak nyicil-nyicil. Kalau misalnya lagi ditagih kayak, Suresh, mana nih uang laundrynya, mana cicilannya, si Suresh tuh bilang, aduh lagi nggak ada duit. Ditambah lagi, kalian tahu kan si Oki ini orangnya sumbu pendek, gampang marah, kesel lah dia. Akhirnya pada tanggal 19 Agustus tahun 1991 dengan mobil BMW-nya, si Oki ngajak adeknya buat ketemu sama si Suresh. Pada saat itu Oki juga membawa pistol dengan jenis revolver yang disembunyiin di balik bajunya, dan pistol itu dibeli atas nama adenya si Eri. Nah akhirnya ketemu kan sama si Suresh itu dibawa masuk ke dalam mobilnya. Jadi posisinya itu Eri adenya Oki lagi nyetir dan di kursi belakangnya itu ada Oki dan si Suresh. Ngobrol lah mereka kayak, ini gimana nih bisnis laundrynya, kapan mau dicicil. Si Suresh bukannya mau ngebahas kapan dia bayar, dia malah mau bilang, laundrynya gue balikin aja ya, gue kagak punya duit buat bayar, udah gue balikin aja lah buat lu. Dengar hal itu si Oki makin kesel dong. Ditembaklah dadanya si Suresh dengan jarak pendek di dalam mobil tersebut. Oki langsung bawa mayatnya si Suresh dan membeli box. Sesampainya di rumahnya, Oki memotong kedua tangan Suresh dan membungkus mayatnya Suresh menggunakan plastik dan dililit dengan lakban hitam yang tebal. Jasad Suresh itu sempat disimpan di gudang daerah San Fernando dan di gudang-gudang lainnya sampai akhirnya disimpan di U-Haul Safe Storage di Northridge. Korban kedua ini merupakan Gina Sultan Aswar. Nah, Gina ini bukan anak dari kalangan orang biasa. Diketahui kalau Gina merupakan anak bungsu dari Sultan Aswar yang merupakan pendiri dari Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI dan anggota DPR MPR
periode 1966 sampai dengan 1976. Gina datang ke Los Angeles atas bujukan dari Oki yang ngajak dia buat bisnis real estate di Amerika. Pada saat itu, Gina datang ke Amerika dengan membawa wesel atau bank draft sebesar 200.000 US dollar. Terus untuk tambahan modal lain, si Gina juga minjem lagi uang ke si Oki sebesar 20.000 US dollar, dan dia juga minjem uang ke adenya Oki, si Eri, sebesar 15.000 US dollar. Tapi bisnisnya itu tuh nggak berjalan lancar. Kayaknya si Gina tuh kurang bener lah ngejalanin bisnis real estate. Dia malah pakai uangnya buat liburan ke Eropa, lebih tepatnya ke Paris. Setelah liburan lama tuh di Paris, dia pulang dan dijemput sama si Oki di Bandara Los Angeles pada tanggal 2 November 1992 atau tepatnya H-1 sebelum si Oki ulang tahun. Nah, di tengah perjalanan sebelum ke rumah sewaannya si Oki itu sempat berhenti dulu buat beli minuman keras sama obat-obatan terlarang. Setelah dia beli minuman keras dan obat-obatan terlarang, sampailah mereka ke rumah sewaan Oki di Brentwood. Nah, udah tuh mereka nge-fly, mereka party kecil-kecilan berdua. Pas mereka lagi melakukan hal-hal yang buruk, si Oki langsung buka topik nih ke Gina kayak, gimana nih bisnis real estate-nya, kok nggak jalan-jalan gitu-gitu. Terus Gina yang masih kelayangan juga jawab kayak, aduh kayaknya gue nggak bisa dah bisnis real estate, aduh gue kayaknya mau balikin aja deh. Udah gue balikin aja lah uangnya semua ke lu. Nanti kalau misalnya gue udah dapet uang kiriman dari Indonesia, gue bakal bayar semua utang gue dan utang ke ade lu yang $20.000 sama $15.000 itu. Dengar itu si Oki ngerasa kayak, kok kayak dejavu, kok kayak bisnis gue sama si Sures malah minta dibalikin. Terus di situ Oki nggak langsung marah kan? Oki kayak, ya udah dia pendem aja, dia pendem. Nah, malam semakin larut, akhirnya Gina pamit mau pulang. Di situ Oki kayak sepik-sepik, ya udah gue anterin deh ke garasi gitu kan. Dianterin lah si Gina ke garasi mobil si Oki. Pas di garasi dia ngelihat ada kunci Inggris, entah kesetanan atau entah karena efek nge-hike. Tapi aku yakin ini tuh karena efek kesetanan, dia lagi nge-hike ditambah dia orangnya temperamen kan. Dia langsung ambil kunci Inggris itu, dia langsung hantamin ke kepalanya Gina beberapa kali. Gina yang dalam kondisi masih setengah teler, dia nggak berdaya, dia langsung mati tergeletak di lantai garasinya si Oki. Malam itu juga si Oki langsung masukin badannya Gina yang udah nggak bernyawa ke bagasi mobilnya, dan dia langsung bersihin lantai garasi yang berceceran sama sup merah dari kepalanya si Gina. Setelah itu sama seperti si Sures, si Oki langsung beli box dan masukin mayatnya Gina ke dalam box tersebut dengan dibungkus plastik dan dililit oleh lakban hitam yang tebal. Tubuhnya Gina juga sempat berpindah-pindah dari satu gudang ke gudang yang lainnya sampai akhirnya disimpan di U-Haul Safe Storage pada awal 1993. Dan korban yang terakhir atau korban ketiga adalah adik kandung Oki sendiri atau Eri. Pada awal Desember 1992 setelah pembunuhannya Gina, si Oki ini lagi main nih ke apartemennya Eri di kawasan Santa Monica. Pas lagi berkunjung, si Eri itu lagi minum minuman keras. Oki yang ngeliat kayak bagi dong. Ya udah, akhirnya mereka minum bareng lah, ngecil, ngobrol bareng di apartemennya si Eri. Long story short, mereka masuk ke topik bahas bisnis sampai ke titik kayaknya si adenya itu ngenyindir si Oki bahas bisnis laundry sama bisnis real estate-nya yang gagal sama si Sures sama si Gina. Akhirnya mereka debat, Oki nggak terima. Terus di situ Eri juga ya udah, sesama laki-laki kan mungkin egonya sama-sama besar. Mereka di situ berantem. Akhirnya si Eri nodongin pistol ke kepalanya si Oki. Sebenarnya Oki tahu, mereka berdua sama-sama tahu kalau pistol itu nggak ada pelurunya. Tapi Oki yang ngerasa kayak, kok adik gue nggak sopan nodongin pistol ke gue. Dia akhirnya ngambil palu yang ada di dekat situ dan langsung ngehantamin palu itu ke kepalanya Eri sampai kepalanya hancur. Sebenarnya Oki itu dari awal emang pengen ngebunuh adik kandungnya sendiri, si Eri. Karena si Eri kan tahu apa yang udah dilakuin Oki ke Sures sama si Gina kan. Sama seperti kedua jasad sebelumnya, mayatnya Eri dimasukin ke dalam box dan dilapisi plastik, lalu dililit-lilit sama lakban hitam, dan sempat berpindah-pindah juga ke gudang-gudang sampai akhirnya disimpan di gudang U-Haul pada tahun 1993. Dan ketiga box tersebut baru ketahuan sama orang, yaitu sama si Joe yang sial dapat menang lelang gudang tersebut pada tahun 1994. Polisi langsung mencari keberadaannya si Oki. Tim LAPD juga nanya ke rekan-rekan kerjanya Oki yang ada di Los Angeles, kapan nih terakhir kali ngelihat Oki. Terus teman-temannya yang ada di LA bilang, kita
kita terakhir kali ngelihat Oki itu sekitar Februari 1993. Abis itu udah nggak ngelihat lagi. Itu kan berarti udah setahun yang lalu kan. Polisi itu langsung ngeduga kayak, oh kayaknya si Oki ini kabur balik ke Indonesia tapi pakai identitas palsu. Hal ini juga membuat polisi semakin yakin kalau misalnya Oki itu punya andil yang besar dalam kasus penemuan 3 mayat pada 3 box yang ada di gudang tersebut. LAPD langsung menghubungi Interpol dan Interpol melanjutkan kontaknya dengan Mabes Polri Jakarta. LAPD langsung mengirim 2 detektifnya berangkat menuju Jakarta untuk melakukan penyelidikan bersama tim Mabes Polri. Semua bukti yang ditemukan LAPD seperti 2 lembar cek yang berasal dari Bank Bumi Daya dan paspor palsu yang dimiliki oleh Oki diberikan kepada tim kepolisian di Indonesia. Tim kepolisian langsung melacak keberadaan Oki dan Oki ditemukan lalu diringkus di kediamannya pada tanggal 3 Januari 1995. Oki langsung dibawa ke Mabes Polri dan dilakukan interogasi. Awalnya polisi itu menginterogasi Oki atas kasus pemalsuan identitas. Lalu interogasi itu lama-lama mengarah ke kasus penemuan 3 mayat pada 3 box yang ada di gudang U-Haul Los Angeles. Penangkapan Oki ini waktu itu sangat trending di Indonesia maupun Amerika dan menjadi headline di berita manapun. Pengakuan Oki ini tuh berubah-ubah. Awalnya dia bilang kayak, enggak, yang bunuh Sure sama Gina itu bukan saya, tapi si Eri. Terus saya bunuh Eri juga nggak sengaja untuk pertahanan diri. Tapi akhirnya dia ngaku kalau dia yang ngebunuh 3 orang tersebut. Oki ini juga sengaja nyewa gudang tersebut atas nama adiknya Eri dan dengan nama palsu Samir Tawakal supaya nggak kelacak sama kepolisian. Ibunya Oki atau Ibu Sekartini tentu saja kayak nggak tahu sama hal itu. Dia bener-bener kaget ternyata kedua cek yang diminta sama Oki itu buat sewa gudang sebagai tempat penyimpanan mayat. Apalagi di situ ada mayat anaknya sendiri. Jadi ibunya Oki di sini bener-bener nggak tahu apa yang udah dilakuin sama Oki. Setelah mengetahui hal itu tentu saja ibunya bener-bener shock. Awalnya LAPD pengen bawa si Oki balik ke Amerika Serikat untuk diadili di sana karena mau gimana pun juga Oki ngelakuin kejahatannya di Amerika kan. Tapi karena pada saat itu Indonesia dan Amerika Serikat tidak memiliki perjanjian ekstradisi, akhirnya Oki tetap diadili di Indonesia. Akhirnya kasus ini dibawa ke Pengadilan Jakarta Pusat pada Juni 1996. Akhirnya Oki divonis dengan hukuman yang maksimal atau hukuman mati. Beberapa kali Oki mengajukan gerasi kepada Presiden Megawati Soekarno Putri tetapi selalu ditolak. Selama menunggu eksekusi, Oki ini mendekam di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Nah guys, di sini juga ada fun fact. Selama dia di lapas itu, Oki seneng banget nyuruh-nyuruh teman satu selnya. Kayak mungkin ya, kayak tolong dong ambilin ini, tolong dong bersihin lantainya. Oki tuh suka nyuruh-nyuruh teman satu selnya, tapi teman-teman satu selnya juga nurut-nurut aja. Dan di situ nggak ada pembulian. Jadi ya udah, Oki nyuruh temennya tanpa paksaan, temennya juga ngelakuin yang mau-mau aja. Karena tahanan-tahanan di situ bilang, ya kan si Oki banyak duitnya, jadi tahanan yang mau nurut sama dia nanti dikasih duit. Makanya tahanannya nurut-nurut aja kalau Oki nyuruh. Selain itu, Oki juga gampang bergaul. Dia juga ngajarin tahanan-tahanan di sana buat belajar bahasa Inggris. Selain itu, karena kepintarannya di bidang komputer, Oki juga suka bantuin petugas lapas benerin komputer-komputer yang rusak. Bahkan Oki juga dikasih tugas buat nge-absen sipir dan petugas penjara yang ada di sana. Dalam 1 minggu, Oki dijenguk sama ibunya Sekartini 3 kali dan seringkali istrinya si Anggia juga menjenguk. Bersama Anggia, Oki juga memiliki anak laki-laki satu-satunya bernama Raffi Angga Winayasa Benjamin. Namun, putra Oki satu-satunya ini yang masih berusia 17 tahun meninggal akibat ditusuk oleh temannya dalam sebuah perkelahian di Shai Rooftop, Kemang, Jakarta Selatan pada 5 November tahun 2011 dini hari. Dan banyak orang yang meyakini bahwa ini merupakan bentuk dari karma yang sudah dilakukan oleh Oki akibat telah membunuh 3 orang, bahkan membunuh adik kandungnya sendiri. Pada tahun 2019, Oki mendapatkan gerasi oleh Presiden Joko Widodo dan diizinkan meninggalkan penjara dengan pembebasan bersyarat. Nah, selesai juga cerita dari serial Kiril Asar Indonesia ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat kalian yang pengen request aku mau bawain apa di video selanjutnya, bisa banget komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.